Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program khusus Parpol Bicara. Parpol Bicara mengupas tuntas konstelasi politik di Jawa Timur jelang pemilu 2024. Parpol Bicara, persembahan Sonora Surabaya, The Electiontainment Radio. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih setia di program-program pagi Radio Sonora pagi hari ini. Di segmen selanjutnya kita masuk ke program acara Parpol Bicara, sebuah program acara yang sengaja Sonora hadirkan sebagai edukasi untuk pendengar kami, sahabat Sonora, tentang seperti apa dinamika persiapan partai politik di Jawa Timur, khususnya di jelang pemilu mendatang di bulan Februari 2024. Saya Andri Komarudin, tuan rumah dari program acara ini, akan memandu Anda selama kurang lebih setengah jam ke depan. Dan untuk episode kali ini, sahabat Sonora, ya, saya kedatangan tamu luar biasa, sosok perempuan yang tangguh boleh saya bilang, karena akan menginspirasi kita semua. Kita langsung berkenalan dengan narasumber kita pagi hari ini, Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP. Beliau saat ini, sahabat Sonora, di dunia politik, ya, menjabat sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Tidak itu saja, beliau juga saat ini aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, juga ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jatim, juga menjadi Ketua Umum Dekopin Pusat Indonesia, sekaligus Ketua Umum Kopmen Setiabudi Wanita Malang di Jawa Timur. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Selamat pagi para sahabat Sonora semuanya. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya manggilnya Ibu Untari, nggih? Boleh, Ibu boleh. Emak juga boleh. Oh, siap. Ibu juga boleh. Baik. Pokoknya wedok, Mas. Pokoknya gitu wedok. Ya? Boleh nggih. Wedok tenanan iki, gak wedok. Mantap. Tenanan. Seperti yang sudah saya informasikan ke sahabat Sonora bahwa kapasitas beliau saat ini sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan, ya. Kita tahu bahwa berbicara tentang Jawa Timur, bisa dibilang Surabaya adalah kantong massa dari kekuatan suara PDI Perjuangan. Tetapi dinamisasi politik kadang-kala memang harus mempersiapkan strategi sematang mungkin, karena berbicara tentang instalasi politik, perubahan dinamika politik, tidak untuk kemungkinan pergeseran suara ini bisa terjadi. Yang awalnya diklaim sebagai kantong, tidak untuk kemungkinan akan terjadi dinamisasi ke depannya. Nah, Bu Untari, kita semua ingin tahu nih, Bu, kalau berbicara tentang teknis, berapa target kursi partai Anda di Provinsi Jatim kali ini, Bu, yang mau dicapai, Bu? Kalau boleh kasih bocoran. Ya. Baik, kami sudah rapat koordinasi daerah dan rapat kerja daerah bersama dengan semua cabang, 38 cabang, anggota fraksi dan bupati wali kota serta pimpinan DPRD, dan kami memutuskan untuk target kursi pada tahun ini adalah 45 kursi atau setara dengan 37% perolehan suara untuk pemilu pileg. Demikian, Mas. Ini ada perubahan jumlah dari pemilu sebelumnya atau tetap sama? Oh, jauh. Pemilu sebelumnya sekarang ini 27. Nah, sekarang kami pengen menambah 18 sehingga menjadi 45. Kenapa 45? Karena Indonesia lahir tahun 45. Masuk ya, Bu, ya. Ada spirit kemerdekaannya di situ. Nah, tentu saja sebuah target akan terrealisasi kalau ada strategi dan plan di dalamnya. Angka sudah ditetapkan oleh suara bulat partai. Bagaimana partai akan mewujudkan target jumlah kursi ini nanti? Kok putus-putus ya? Bisa dengar suara saya, Ibu? Nah, tadi beberapa saat putus-putus. Sekarang ini bisa. Saya ulang. Target udah ditetapkan oleh partai. Harus ada plan agar actionnya bisa tercapai. Strategi atau plan seperti apa yang sudah disiapkan untuk mencapai target angka jumlah kursi ini, Bu? Ya, strateginya adalah
sangat mendasar, satu secara filosofis dan ideologis, serta semangat kerja, solid, kompak, bergerak bersama. Itu satu itu. Yang kedua, kami harus turun ke bawah. Itu yang diperintahkan Ibu Ketua Umum. Kalian mesti keluar dari zona nyaman, terutama yang para incumbent, para anggota legislatif hari ini. Maka kami diperintah oleh Ibu, dari dulu merintahnya, tidak hanya sekarang aja, harus turun. Dengarkan tangisan rakyat, dengarkan keluhannya, berjuanglah untuk mereka dari hari ke hari. Bila perlu tidurlah bersama mereka, begitu. Jangan hanya didengarkan kemudian dimasukkan kotak. Berjuanglah untuk mereka. Kalau kalian betul-betul memiliki ikatan yang kuat dengan rakyat yang kalian perjuangkan, maka kalian pasti akan disayangi dan dicintai. Baik, Bu Untari. Itu strategi umum yang bisa kami lakukan dan dasar turun ke masyarakat. Bu Untari, banyak yang memberikan penilaian kepada instruksi yang diberikan oleh Bu Mega ini. Walaupun PDI Perjuangan mengklaimnya iki gak anyaran kok, mulai dhisik ya wis Ibu wis ngongkon gitu kan. Nah, tapi ada yang menilai begini, Bu. Justru PDIP hingga sekarang untuk konsultasi di tingkat nasional ini belum menemukan koalisi yang jelas, sehingga mau nggak mau harus memperkuat di akar rumput. Apakah ini juga bagian dari strategi nasional dan juga di setiap wilayah, Ibu? Kalau bicara masalah koalisi tidak ada kaitannya dengan turun, karena itu sudah lama. Ibu sudah perintah itu sejak saya belum jadi sekretaris DPD, sejak saya masih jadi pengurus DPC Kota Malang. Perintahnya Ibu Ketua Umum itu satu kata untuk kalian semua, kalau kalian mau terpilih kembali, kalau partainya besar, turun, dengarkan suaranya rakyat. Makanya Ibu Mega tahun 2018 menulis buku Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Baik. Karena itulah pengalaman beliau untuk mendengarkan masyarakat dan kemudian dituliskan dalam buku itu. Nah, itu yang diperintahkan terus kepada kami, kalian jangan ada di zona nyaman, begitu. Bu, PDI Perjuangan jadi kalau bicara masalah koalisi nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, Bu, ya. Dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada begitu itu perintahnya Ibu. Ya. Bu, berbicara tentang kantong kekuatan suara PDI Perjuangan di Jatim, Bu. Yang menjadi kota unggulan itu mana, Bu, kalau boleh tahu? Atau kabupaten unggulan? Kita kalau yang melihat hasil suara kemarin, kita itu menang di daerah Arek dan Mataraman. Nah, karena kita menang di daerah itu, ya pasti itu jadi unggulan, begitu. Akan tetapi peta berubah. Beberapa daerah Pantura, kepala daerahnya bisa kita ambil. Contoh Situbondo, kemudian di Bondowoso jadi wakil bupati, kemudian di Banyuwangi, di Gresik, kita bisa mengambil. Lalu di selatan, begitu, pantai selatan, kita juga hampir menguasai semua, sehingga itu yang kemudian menjadi bagian dari upaya kita untuk melihat itu. Berbicara titik unggulan udah biasa. Untuk daerah atau kota kabupaten yang lemah ini treatment apa, Bu, yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, Bu? Treatment dasarnya sebenarnya tadi itu turun ke masyarakat, ya. Tapi kemudian setelah mendengarkan, ya kita berusaha untuk bisa mengurangi beban masyarakat. Contoh misalkan kita datang-datang ke kantong-kantong kemiskinan dengan memberikan pengobatan gratis, memberikan pembagian sembako, mengedukasi rakyat untuk bisa makan makanan non beras, misalkan dengan ketela, dengan sorghum, dengan ubi-ubian. Yang saya sejak kecil sudah makan itu. Jadi kalau anak desa ya, yang begitu itu bukan sesuatu yang baru. Itu bahkan sesuatu yang kami kalau pulang sekolah dulu masih kecil nyari namanya terik, panjenengan pirsa terik. Baik. Seberapa punya andil sih, Bu, daerah, ya, pengurus daerah, pengurus parpol daerah, katakanlah PDI Perjuangan Jawa Timur, memberikan masukan atau saran ke pusat, ke pengurus pusat untuk menentukan arah koalisi, Bu? Kami itu punya
mekanisme dan sistem Mm-mm. bahwa hal-hal strategis itu dipegang oleh Ibu Ketua Umum. Mm-mm. Jadi keputusan Kongres Partai kelima di Bali tahun 2019, Ibu Ketua Umum itu diberikan posisi yang sangat, diberikan hak yang sangat dasar, yaitu namanya hak prerogatif yang tidak dipegang oleh siapapun selain beliau. Apa hak itu? Salah satunya adalah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis nasional. Yang kedua adalah untuk menetapkan kebijakan strategis partai dalam kepentingan ke dalam dan keluar. Nah, kebijakan strategis nasional itu apa? Salah satunya adalah penentuan capres dan cawapres. Nah, maka kami bisa mengusulkan, tetapi penentunya itu tetap Ibu. Gitu. Usulan kami tentu berdasarkan masukan masyarakat yang kami ukur melalui hasil survei. Tetapi Ibu Ketua kami ini punya cara, punya metode, yang dimana metodenya ya yang perso beliau, tapi kami tahu bahwa beliau adalah seseorang yang sudah sangat mendalami hal-hal yang bersifat kontemplatif. Jadi kalau beliau itu berbicara, itu dari perenungan yang mendalam, dari ruang batin yang berdialog dengan dirinya dan yang lain, yang Ibu kemudian bisa memutuskan begitu. Jadi kami percaya kan Ibu Megawati ini bukan lagi sekedar politisi biasa, tetapi sudah merupakan politisi negarawan, ibu bangsa kalau menurut kami. Dan dari semua hal yang beliau katakan itu, banyak hal di depan hari benar. Baik. Contoh, tahun 2021 beliau sudah meminta pada kami untuk bersiap tentang climate change dan ketahanan pangan serta kekeringan. Dan sekarang terjadi, Mas, El Nino seperti ini. Baik. Ini Ibu sudah mengatakan tahun 2021 yang lalu pada kami semuanya untuk persiapan membimbing rakyat sama rakyat untuk itu. Jadi kami percaya pada Ibu, walaupun kami tetap berikan masukan. Bu Untari, pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik. Jatim ini menjadi provinsi seksi rebutan parpol, Ibu. Karena kita tahu Jatim ini kan basisnya para Nahdliyin. Suara Nahdliyin ini juga menjadi suara yang legit ingin masuk ke semua parpol. Diharapkan oleh para politikus seperti itu. Apakah ke depannya tidak menutup kemungkinan atau justru memang sudah mengarah ke sana? Akan ada tokoh dari Nahdliyin Jatim yang akan dipasangkan sebagai cawapresnya Pak Ganjar untuk melaju di Pilpres mendatang berdasarkan rekomendasi teman-teman PDIP Jatim. Kami sebenarnya sangat memahami itu karena kami punya data dan kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di berbagai daerah di Jawa Timur itu juga atas dukungan rekan-rekan dari basis Nahdlatul Ulama. Kami juga melihat bahwa banyak, kami survei itu nggak sekali soalnya. Kami kan rutin melakukan survei dan tidak kami umumkan karena hanya untuk kepentingan internal kami. Kecenderungan warga Nahdliyin itu memang lebih banyak ke PDI Perjuangan daripada ke partai lain. Kenapa? Karena sesungguhnya warga PDI Perjuangan itu ya banyak Nahdliyinnya. Wong yang tukang kalau berangkat ya itu ngaji di kampung, kemudian selamatan 3 hari, 7 hari, tahlilan itu ya orang-orang PDI Perjuangan kan, orang-orang kampung itu yang tradisi itu tradisi Islam kultural begitu. Nah itu orang PDI Perjuangan kebanyakan di situ. Nah kami sudah memberikan masukan-masukan begitu, tapi kami tetap bahwa kami taat pada yang namanya keputusan Kongres itu seluruhnya itu ada di Ibu. Maka kita tunggu saja Ibu mau masangkan dengan siapa begitu. Oke. Semakin menarik ya Bu ya, menunggu waktu ya, tinggal menghitung hari saja ya Bu Untari ya. Kata Mbak Kade menghitung hari. Betul. Yang terakhir Bu Untari, karena kita keterbatasan waktu juga dan juga Ibu juga masih harus ada agenda selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir, saya butuh komitmen dari Ibu sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan. Kita semua yang mendengar obrolan ini ingin tahu seperti apa komitmen PDI Perjuangan di masa kampanye nanti untuk tidak akan menggunakan isu SARA dan isu identitas guna menyerang lawan politik dan
demi terwujudnya pemilu yang aman. Saya ingin dengar langsung Putus-putus. dari Ibu. Halo Ibu. Baik. Komitmen PDI Perjuangan untuk tidak melakukan isu SARA ya? Betul, sama isu identitas Bu. Iya, baik. Kita tanggal 9 September itu Ibu Ketua Umum melakukan instruksi yang mendatangani hanya beliau sendiri dan pakai kop khusus. Pada butir kelima di instruksi itu ada instruksi jelas bahwa seluruh kader PDI Perjuangan dilarang keras melakukan kampanye dan dengan cara-cara mengangkat masalah suku, ras, agama, dan politik identitas. Itu sudah jelas kalau di PDI Perjuangan. Dan semua PDI Perjuangan maklum, paham, sadar terhadap masalah itu, karena kami selalu mengusung Bhinneka Tunggal Ika. Itu dasar kita, kenapa kita tidak pernah mengedepankan politik identitas, itu karena itu. Jadi kalau berbagai masalah-masalah itu saya kira itu sudah firm. Tapi kami tahu bahwa ada beberapa caleg itu adalah dari organ-organ baru yang mengenal PDI Perjuangan di pencalekan ini. Maka instruksi itu menjadi sangat relevan untuk saudara-saudara kami yang baru menjadi bakal calon anggota legislatif ini. Janji ya Bu ya? Oh ya pasti Mas. Itu nggak hanya janji, udah PDI Perjuangan. Oh kita sudah, panjenengan kalau ingat pemilu Pilkada DKI 2017, gimana coba? Siapa yang pakai politik identitas coba? Kita yang ditarung terus. Saya ngalami sendiri loh Mas di sana. Bagaimana yang ketika kita pakai baju kotak-kotak aja sudah diserbu oleh mereka-mereka yang berpolitik identitas itu. Wah, keri Mas kalau kayak gitu. Sahabat Sonora, seperti yang Anda dengarkan di siaran ini, Ibu Untari mewakili PDI Perjuangan janji pada kita semua ya, di kampanye berkomitmen bahkan sudah ada bahkan dasar janjinya. Tidak akan menggunakan isu SARA dan isu identitas dalam kampanye mendatang. Kita harapkan semua pemilu berjalan dengan aman, damai, dan happy semuanya. Tapi yang paling penting adalah bahwa siapapun yang terpilih nanti benar-benar bisa kembali memajukan Indonesia pada harkat dan martabatnya sebagai negara yang semakin maju, bukan sudah maju kemudian mandek dan semakin tidak maju. Bu Antari, closing statement untuk harapan Anda di pemilu 2024 mendatang. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Harapan saya selaku kader PDI Perjuangan di pemilu 2024 bahwa kami sudah mencoba untuk mengusung kader terbaik kami, yaitu Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia yang sudah ketahuan track record-nya 2 kali jadi RI, 2 kali jadi gubernur, Jawa Tengahnya jadi bagus. Saya kira itu menjadi salah satu tawaran dari PDI Perjuangan kepada masyarakat bahwa calon Presiden PDI Perjuangan bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, politik identitas no, integritasnya yes, 4 pilar kebangsaan yes, dan kemudian pro rakyat yes, anti korupsi yes, itu muda, ya, cakap, keluarganya lengkap, dan semuanya masih muda, jadi Indonesia butuh pemimpin energik. Maka saya kira itu menjadi tawaran menarik buat kami PDI Perjuangan kepada semua masyarakat Indonesia. Monggo kita punya capres yang memiliki harapan ke depan, dan harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi dengan baik. Tidak ada yang namanya yang diputus, seperti misalkan kayak program PKH, program BPNT dan sebagainya kita lanjutkan karena itu memang bagus untuk kepentingan masyarakat, program kartu prakerja, program PIP dan sebagainya, sampai menyatukan Indonesia. Baik. Dalam bentuk satuan internet maupun satuan jalan-jalan tol itu harus dilanjutkan, dan kami berharap mohon doa restunya PDI Perjuangan akan menjadi salah satu partai peserta pemilu, dan kami juga mengajukan capres untuk menjadi peserta pemilihan presiden. Mohon doanya, mohon dukungannya. Baik. Semoga kami bisa sukses untuk rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih, Merdeka. Terima kasih. Sahabat Sonora, Parpol Bicara tidak akan hanya menghadirkan PDI Perjuangan. Di episode selanjutnya, kami juga menghadirkan secara merata, secara adil, setiap partai politik yang akan terlibat di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Sonora sebagai media dengan tagline Election Time Radio mencoba bersikap netral dan menghadirkan secara gamblang
mengedukasi pendengar kami, sahabat Sonora, untuk memberikan bekal terhadap keputusan yang diambil dalam menentukan arah bangsa ini di pemilu 2024 mendatang. Ibu Sri Untari, matur nuwun, sampun hadir program Sami-sami. Parpol Bicara. Matur nuwun Sonora, sukses selalu untuk Sonora. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di Tetap sini dengan saya kalian. Andri Komarudin menemani Anda di program Parpol Bicara. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah Anda dengarkan program khusus Parpol Bicara. Parpol Bicara mengupas tuntas konstelasi politik di Jawa Timur jelang pemilu 2024. Parpol Bicara, persembahan Sonora Surabaya, The Electiontainment Radio.